kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan hadir di acara Metals Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat, Sekretaris Wilayah SMKI Wilayah 1, Abangda Muhammad Fahriza Winalda Nasution, Sarjana Kedokteran. Yang terhormat, pemateri pertama kita yaitu Dr. Andre Panjaitan. Yang terhormat, pemateri kedua kita yaitu Dr. Fania Utami, serta para panitia dan para partisipan yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya selaku MC untuk memperkenalkan diri. Saya Sultan Mahathir Basta, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang juga sebagai Staff Leadership Development ISMKI Wilayah 1. Baiklah, saya akan membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, sambutan oleh Ketua Pelaksana. Yang ketiga, sambutan oleh Sekretaris Wilayah ISMKI Wilayah 1. Yang keempat, pengenalan materi pertama oleh moderator. Yang kelima, penyampaian materi pertama dengan judul How to Survive and Keep on Track in Medical Faculty. Yang keenam, sesi diskusi pertama. Yang ketujuh, break time. Yang kedelapan, pengenalan materi kedua oleh moderator. Yang ke-10, penyampaian materi kedua dengan judul Unlocking the Door to Medical Scholar World. Yang ke-11, sesi diskusi kedua. Yang ke-12, breakout the room. Dan yang terakhir ada penutupan. Oke. Baiklah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita pada acara kedua, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Dedi Maulana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahman-Nya kita dapat berkumpul dan hadir di acara Metals jilid pertama pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung-sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1, Abangda Muhammad Fahriza Winalda Nasution, Sarjana Kedokteran. Yang saya hormati para pemateri yang hadir pada hari ini, yaitu Dr. Andre Panjaitan dan Dr. Fania Utami. Yang saya hormati moderator dan MC, dan yang saya hormati para panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara Metals kita pada hari ini. Baiklah, pertama sekali saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Metals pada hari ini. Jadi, Metals merupakan medical talk show yang merupakan proyek dari The Extraordinary Project of Suwarna Bumi SMKI Wilayah 1 yang digagas oleh bidang Leadership Development SMKI Wilayah 1. Jadi, pada Metals ini terdapat 2 jilid, yang pertama jilid 1, yang kedua jilid 2. Nah, untuk jilid 1 sendiri, setelah kita laksanakan pada hari ini, yang targetnya itu adalah mahasiswa kedokteran Indonesia dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, maupun wilayah 4. Nah, dengan temanya pada hari ini yaitu Recharge Medical Student Spirit, maknanya adalah mengembalikan semangat para teman-teman, abang-abang, dan kakak-kakak sejawat di sini untuk lebih semangat dalam menjalani perkuliahan, baik dari preklinik maupun klinik. Karena kita tahu sendiri bahwa selama pandemi corona ini, mungkin semangat dari teman-teman sejawat mungkin agak berkurang karena terhambat berbagai macam. Nah, untuk jilid Metals jilid kedua tersendiri, yaitu ditargetkan untuk para putra-putri yang sedang bersekolah di bangku SMA.
Nah, di situ bakal dikenalkan apa-apa saja yang ada di FK, baik sistem pembelajaran maupun sebagainya dengan narasumber yang hebat-hebat juga. Nah, juga untuk acara kali ini bakal ada breakout room-nya. Jadi ntar para peserta bakal dibagi ke dalam grup-grup yang dimana grup tersebut bakal ada satu fasilitator dan akan dijelaskan dan para peserta dapat sharing dan menambah relasi di sana. Sekaligus bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara mahasiswa kedokteran baik dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan maupun wilayah 4. Nah, yang saya harapkan semoga pada hari ini para peserta dapat mengikuti dari awal sampai akhir dengan semangat yang menggebu-gebu, dan jangan lupa ilmu nantinya yang akan diserap jangan lupa dibagikan kepada teman-temannya yang lain yang berhalangan hadir pada hari ini. Dan juga peserta harus memahami materi dari awal sampai akhir, karena pada akhir nanti kita akan mengadakan kuis yang mana peserta dengan nilai tertinggi akan mendapatkan merchandise dari kami. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak telah mengikuti acara ini. Enjoy the talk show. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dedi Maulana atas sambutannya. Mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Sekretaris Wilayah ISMK Wilayah 1, yaitu Abang Muhammad Fariza Nasution. Kepada Abang Fariza, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Suara saya dengar dengan jelas kan? Iya, jelas, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa menghadiri acara walaupun secara online ya, di acara Metals Jilid ke-1 ISMK Wilayah 1. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke dalam acara, ke dalam suasana yang terang benderang seperti saat ini, suasana yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kepada yang terhormat, pemateri Medical Talk Show Jilid 1, Metals Jilid 1, ISMK Wilayah 1 yang pertama, yaitu Abangda Dr. Andre Panjaitan. Yang terhormat juga pemateri yang kedua kita ya, pada Metals Jilid 1 ini, yaitu Kakanda Dr. Fania Utami. Izin dokter. Yang saya hormati juga Sekbid LD ISMK Wilayah 1, Ratu Dania, dan juga jajaran EB ISMK Wilayah 1 dan seluruh PHW ISMK Wilayah 1. Yang saya hormati juga ketua tim dari acara Metals ini, yaitu Dedi Maulana, dan juga teman-teman tim acara Metals Jilid 1 ini. Dan juga yang saya hormati seluruh audiens sekalian. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada pemateri yang udah bersedia meluangkan waktu dan kesempatannya untuk sharing ilmu kepada kita semua di kesempatan kali ini, yaitu Dr. Andre Panjaitan dan Dr. Fania Utami yang sama-sama udah kita kenal ya. Kalau misalnya kita lihat di Instagram ada di mana-mana para pemateri kita ini. Jadi ya sangat luar biasa untuk pemateri kita pada hari ini. Juga mereka udah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan masing-masing. Mereka menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Andre sama Dr. Fania. Lalu saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman tim yang udah mengkonsep kegiatan ini, yang kali ini dikoordinir oleh Dedi Maulana dari bidang leadership development ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang bersedia mendaftar untuk hadir di sini walaupun secara online. Kita sama-sama mencari ilmu dan mencari pengalaman di masa pandemi ini secara online di tengah kesibukan kita masing-masing. Jadi seperti yang dibilang Dedi tadi, kegiatan The Metals ini merupakan
kegiatan dari Extraordinary Project of Suwarna Bumi SMKI. Jadi kegiatan ini ngajak kita untuk terus aktif, kita juga untuk terus beradaptasi di tiap. Halo Bang. Selama pandemi ini ke calon mahasiswa kedokteran gitu, siswa-siswa SMA yang bakal jadi mahasiswa klinik dan preklinik dan juga yang sudah jadi dokter pun yang mau masuk menjadi mahasiswa kedokteran. Jadi kegiatan ini baru perjar dan menambah ilmu pengetahuan, mencari ilmu dari berbagai pihak dan berbagai kegiatan, dan ilmunya juga bisa berguna bagi kita semua dan bisa berpahala untuk kita semua. Jadi sekian kata sambutan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fariza atas sambutannya. Kalau begitu, masuklah kita ke acara yang keempat, yaitu pengenalan materi pertama oleh moderator, yaitu Kak Nanda Andini, selaku Sekretaris Bidang MEP ISMKI Wilayah 1. Kepada Kak Nanda, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator pada hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya Nanda Andini, mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Medical Education and Profession ISMKI Wilayah 1. Nah, baiklah, sebelum saya membacakan CV dari pemateri kita yang pertama, izinkan saya juga untuk membacakan bagaimana tata tertib ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah daripada talk show. Nah, yang pertama, ID room akan dibagikan 30 menit sebelum talk show dimulai. Insya Allah akan dikirimkan di pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, partisipan telah berada di room 15 menit sebelum talk show dimulai, yakni pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, partisipan diharapkan untuk open cam dan mute mic saat talk show berlangsung. Yang keempat, partisipan harap memperhatikan posisi selama talk show, di mana partisipan yang tidak dalam keadaan presentable akan dikeluarkan dari room talk show dan tidak akan diberikan e-sertifikat. Nah, yang kelima, akun Zoom partisipan diharapkan mengikuti format nomor urut, titik nama, underscore institusi, underscore metal 1, underscore ISMKI Wilsa, di mana bagi para partisipan yang tidak mengikuti format tersebut, maka tidak akan di-ACC di room Zoom. Yang keenam, jika selama acara partisipan memiliki pertanyaan, dapat langsung disampaikan pada kolom chat untuk nanti akan ditanyakan kepada pemateri di sesi tanya-jawab. Nah, baiklah, itu untuk peraturan di talk show kita pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang pertama, yakni Dr. Andre Parmonangan. Saya izin dokter untuk membacakan CV-nya. Nah, jadi untuk Dr. Andre, ini mempunyai moto, "A warrior never find impossible work. I'm confident in my ability to come up with interesting ideas for unforgettable moment in my life." Nah, kemudian untuk kontak, Dr. Andre ini beralamat di Cinta Street, Kasinan, Sendang Rejo, Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian untuk alamat email, andreparmn@gmail.com. Nah, kemudian untuk nomor telepon 0856 9145 0559. Kemudian untuk Instagram @andreparm. Kemudian untuk channel YouTube, di sini ada youtube.com/andreparm. Nah, kemudian untuk riwayat pendidikan, Dr. Andre telah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, kemudian untuk skills, di sini Dr. Andre bisa sebagai speaker, influencer, medical host, volunteer, dan youth activist. Kemudian untuk technical skills,
bisa menguasai Microsoft Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, dan SPSS. Kemudian untuk kemampuan bahasa, menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Kemudian untuk ketertarikan, di sini Dr. Andre tertarik di bidang bedah anak, kemudian ilmu bedah, internal medicine, dan dermatologi. Kemudian next. Nah, kemudian untuk riwayat organisasi, mungkin bisa peserta lihat di share screen-nya masing-masing. Begitu juga dengan riwayat sebagai pembicara, pengalaman mengikuti beberapa event, scientific publication, kemudian seminar. Mungkin bisa para peserta lihat di share screen. Yang pasti, Dr. Andre ini memiliki riwayat yang cukup luar biasa. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni penyampaian materi dari Dr. Andre selama 20 menit dengan judul How to Survive and Keep on Track in Medical Faculty. Kepada Dr. Andre, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Oke, untuk teman-teman peserta mungkin kita sedang dalam proses menghubungi Dr. Andre karena ada gangguan sinyal sepertinya, jadi kita tunggu dulu beberapa menit ya. Mungkin bagi teman-teman peserta yang masih belum menghidupkan kamera, mungkin bisa dihidupkan kameranya, kemudian juga kalau misalnya sudah punya pertanyaan tentang topik pada hari ini, how to survive and keep on track in medical faculty, mungkin bisa langsung saja diketikkan pertanyaannya di kolom chat yang ada di room Zoom kita. Sembari itu kita menunggu sebentar dari Dr. Andre. Nah, sembari menunggu juga mungkin ada sedikit info bahwasanya Medical Talk Show dari Yayasan KAI Wilayah 1 ini terdiri dari 2 jilid. Nah, jilid pertama telah dilaksanakan pada hari ini, dan untuk jilid kedua itu akan dilaksanakan besok ya, di hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Dan kita akan mengundang pembicara yang pastinya luar biasa. Ada Kak Peksi Safira, itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dia adalah mahasiswa berprestasi, accountsry. Kemudian juga ada Bang Reynald ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah mahasiswa berprestasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, mungkin besok fokusnya adalah untuk target peserta dari adik-adik SMA yang ingin mengikuti talk show dan ingin tahu bagaimana sih sebenarnya persiapan menjadi mahasiswa FK. Gitu, itu untuk besok. Nah, baiklah, dikarenakan Dr. Andre sudah ready, sekali lagi kami persilahkan kepada Dr. Andre untuk menyampaikan materinya selama 25 menit. Kepada Dr. Andre, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Selamat Jadi siang, hari Bang. ini sebenarnya santai aja sih, nggak usah terlalu kaku-kaku banget. Jadi nama saya Andre, saya dari Kedokteran Unila tahun 2013. Sebelum saya nyampein materi ini, saya mungkin disclaimer dulu ya. Kalau setiap orang pasti punya track dan setiap orang pasti tahu gimana survive-nya diri sendiri. Jadi di sini saya cuma sharing tentang gimana cara saya waktu itu ketika saya sudah melewati masa-masa preklinik, kemudian klinik, kemudian saya sekarang sedang menjalani masa-masa internship saya. Ketika memang ada kesamaan dalam perjalanan, ya mungkin itu hanya kebetulan. Kalau misalnya semoga kalian bisa ngambil yang positifnya aja di sini. Dan saya juga mengucapin selamat siang kepada kakak saya, Dr. Fania, dan seluruh kru yang ada di sini yang sudah membuat Metals ini dengan baik. Oke, jadi kita langsung aja ya.
ke how to survive and keep on the track in medical student. In the medical faculty maksudnya. Slide. Nah, sebenarnya medical faculty itu kita harus tahu dulu ya. Medical faculty itu adalah sebuah tempat di mana dibangun untuk para calon-calon dokter untuk menghasilkan kualitas dokter yang baik pastinya, yang sesuai dengan kriteria-kriteria dokter yang ada di Indonesia. Next. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, kalian harus tahu bahwa life is short and live your dream and share your passion. Jadi, kalau misalnya kalian sudah masuk dalam dunia kedokteran, kalian harus tahu dulu nih, kira-kira memang mimpi kalian ini benar jadi dokter atau enggak? Ataupun kalian ini benar-benar passionnya di sini atau enggak? That's why penting banget ketika kalian memulai setiap apapun di dalam kehidupan itu harus ada dasar ataupun landasan ataupun background. Sehingga ketika kalian bosan, ketika kalian jenuh, kalian bisa balik lagi berpikir bahwa kenapa saya harus memulai ini dan kenapa saya harus melanjutkan ini. Next. How to survive and keep on track in medical faculty versi saya yang pertama itulah dedicating. Saya harus tahu dulu nih siapa saya. Oke, saya cerita bahwa I comes from a simple family. Jadi orang tua saya ini seorang supir dan nyokap saya atau ibu saya ini seorang ibu pedagang rumah tangga. Ibu rumah tangga dan pedagang di rumah maksudnya gitu. Kemudian kalau kalian tuh siapa gitu loh. Siapa kalian dan kenapa kalian ada di Fakultas Kedokteran? Itu masuk dalam poin dedicating. Sehingga kalian tuh tahu, realizing yourself, sadar diri kalian. Kalian tuh ngapain di sini gitu loh. Kalian hanya pengen buang-buang uang atau kalian hanya pengen mencari title atau kalian pengen ngapain di sini? Or kalian memang pengen benar-benar jadi dokter. Ketika kalian sadar diri kalian ngerti gitu loh. Kayak oh iya, saya di sini sebagai medical student gitu. Dan saya harus sadar bahwa saya bakal dididik jadi dokter. Sehingga kalian harus tahu nih, harus menemukan finding out your role model. Jadi kalau kalian pengen semangat lagi, itu kalian kalau aku sih biasanya cari role model. Misalnya kayak kalau misalnya kalian kan sekarang lagi K-pop ya, banyak banget ya anak-anak sekarang K-pop dan lain sebagainya. Kalian bisa cari role model K-pop kalian. Kayak misalnya dokter romantik, dokter Kim Shabu ataupun Hospital Playlist. Kalian bisa temukan role model kalian di situ. Harapannya role model itu bisa pump up ataupun encourage semangat kalian sehingga kalian bisa back on the track. Kemudian ketika kalian sudah find out role model, kalian bisa starting a plan. Nah, starting a plan ini kalau untuk medical student pasti sangat susah. Kenapa? Karena hambatannya banyak banget. Medical student versi saya kan dulu pasti kita harus balance antara akademik dan non-akademik gitu kan. Gimana caranya itu harus balance. Oleh karena itu penting banget nih plan untuk kalian ke depannya. At least sebulan ke depan misalnya kita akan memasuki bulan Agustus. Kalian sudah buat nih plan kalian bulan Agustus ngapain. Misalnya kalian harus belajar. Belajar apa? Kemudian yang kedua, kalian akan pergi kemana? Pergi ngapain? Kemudian yang ketiga, kalian akan rapat virtual meeting dengan organisasi A, B, C. Itu harus kalian plan. Gitu. Yang keempat, take your first time, 30 menit sehari. Jadi gini, saya tahu, saya sudah pernah ngerasain bahwa jadi medical student itu sangat susah. Ketimbang kalian ke klinik ataupun ketimbang kalian internship. Kenapa? Karena tantangan dan hambatannya banyak banget. Sehingga, apalagi hambatan yang paling banyak itu malas. Saya juga pernah malas kok. Sampai sekarang mungkin malas gitu. Kalian benar-benar, kalau saya saranin, itu 30 menit itu dari untuk sehari itu kalian ngebaca. Kalian bebas baca apa aja. Kalian bisa baca kulit kelamin, kalian bisa baca internal medicine, kalian bisa baca pediatric surgery, kalian bisa baca general surgery ataupun yang lain sebagainya. Intinya aku cuma pengen bilang bahwa kalian harus baca materi kedokteran yang relate sama kalian sedang pelajari sehingga kalian tetap terstimulasi dengan apa ya? Ilmu-ilmu yang memang up to date dan ilmu-ilmu yang memang harus kalian dapatkan.
Dan yang paling terakhirnya paling penting sih. Dalam dedicating versi saya, ini kita harus bisa loving ourselves. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak loving ourselves, kalian pasti comparing yourself to others. Itu yang nggak akan bisa ngebuat kalian berkembang dan maju. Oleh karena itu, kalian harus tahu dulu nih, kalau kalian ngerti dan bisa mencintai diri kalian, I believe that you will be something different buat others, dan kalian bisa pasti jadi yang lebih gitu loh bagi orang. Contohnya Dr. Gamal kan. Everyone knows kalau misalnya Dr. Gamal ini CEO Indonesia Medica, owner bank sampah dan lain sebagainya. Pernahkah kalian berpikir untuk bisa menggapai ataupun menggali semua itu dengan baik? Belum tentu kan. Dr. Gamal juga belajar dulu-dulunya gitu loh. Mengetahui passionate-nya apa, sadar akan potensi dirinya, dan pasti dia punya starting plan. Makanya aku bilang, kalian untuk survive di medical faculty as a medical student itu benar-benar harus tahu gitu loh. Kalian tuh mau ngapain di situ? Kalian bakal jadi apa gitu. It's okay kalau kalian misalnya gini, oh iya aku bakal jadi dokter spesialis. Contoh ya, aku bakal jadi dokter spesialis. Aku bakalan S2 segala macam. It's okay nanti suatu saat kalian berubah itu it's okay. Tapi untuk dalam masa pendidikan ini minimal tuh kalian punya yang namanya apa ya, gambaran kalian bakal jadi apa gitu. Pasti kalian merasakan bahwa di dalam dunia kedokteran itu pasti 80-90% itu teman-teman kalian bilang, aku pengen jadi dokter spesialis, aku pengen kayak orang tuaku, mungkin orang tuaku yang dokter, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini gitu. That's why aku saranin kalian harus cari something different yang benar-benar mengimpact buat kalian. Sukses tuh nggak harus jadi spesialis, sukses tuh nggak harus jadi dosen, sukses tuh nggak harus jadi PNS, sukses itu nggak harus jadi dokter umum aja, dan sukses itu nggak harus S2 dan S3. Sukses itu memang tergantung kamu passionate-nya di mana dan minatnya di mana. Buktinya Dokter Gamal, dokter umum, dia mengembangkan usaha-usahanya, ya sehingga dia bisa memakmurkan dirinya dan memakmurkan orang banyak. Gitu. Itu yang pertama ya, dedicating. Lanjut. Next slide. Ya, yang kedua itu enjoying your time. Kenapa penting banget kalau as a medical student kita harus enjoy our time? Karena kalau kita nggak enjoy our time, aku yakin kalian bakalan pusing, kemudian ke-stress, dan yang ketiga kalian bisa drop out. Kenapa? Ya karena kalian nggak tahu tuh gimana cara menikmati masa-masa kalian as a medical student. Jadi kalau dulu ceritanya aku nih kan aku memang basically semester 2, semester 3, semester 4 itu yang benar-benar baru balancing my academic and non-academic. Jadi aku tuh baru tahu bahwa non-academic itu ternyata having a great value for me sampai sekarang. Makanya aku selalu encourage siapapun, kalau kalian bisa untuk ngebalancing antara non-academic dan academic, itu malah lebih bagus. Sehingga kalian tahu nih, ketika emang kalian lagi stres di akademik, kalian bisa ke non-academic untuk merelaksasikan itu sendiri. Di enjoying your time, versi aku, yang pertama, kalian harus find out your inner circle. Support system kalian tuh penting banget. Yang pertama pasti orang tua. Yang kedua itu pasti environment. Environment itu bisa dalam bentuk teman, bisa dalam bentuk sahabat, dan lain sebagainya. Kalian harus cari tahu dulu nih, inner cycle kalian apa gitu. Misalnya kalian ini tipe-tipe orang yang rame, ya kalian harus cari teman-teman kalian yang rame. Kalau misalnya kalian tipe-tipe orang yang menyendiri, ya udah, berarti kalian emang harus cari tahu teman-teman kalian yang emang sukanya sendiri gimana. Ya mungkin kalian bisa pakai telepon untuk berkomunikasi dengan baik. Inner circle ini penting banget buat encourage dan buat support kalian ketika kalian di masa-masa sedih, di masa-masa kalian lagi down saat-saat ini mungkin ya, saat-saat lagi bosan karena kuliah hanya daring, kemudian saat-saat yang nggak tahu harus mau ngapain gitu. Jadi benar-benar kalian harus tahu nih, find out your inner cycle. Dan kalau misalnya dalam medical student ataupun dalam saya sebagai mahasiswa dulu, kalau saya sih lebih ke organisasi ya. Jadi inner circle saya itu kebanyakan tuh organisasi. Jadi teman-teman saya organisasi, dulu saya di BEM bagian community empowerment. Di sana ya saya sangat mengetahui diri saya, dan ternyata yang menjadi diri saya itu seperti itu gitu. Terjun ke masyarakat dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, take a chance and a risk. Nah, ini yang paling penting.
Kenapa? Medical student ini biasanya kan followers ya, jadi nggak bisa dia untuk define atau decide, oh aku harus ngambil ini, enggak. Jadi pasti dia itu kayak observasi dulu satu orang, kemudian dia lihat, oh ini kayaknya risk-nya kurang, berlebihan, risk-nya kurang, dan segala macam. Kalau menurut saya, kalian benar-benar harus take a chance. Contohnya gini, kalau kalian misalnya disuruh untuk ikut lomba, ya udah ambil gitu. Kalau kalian disuruh ikut untuk pertemuan, meeting, atau ya IMSS, ataupun Regional Medical Olympiad, ataupun Indonesia Medical Olympiad, ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan medical, kalian ambil gitu loh. Masalah nanti risk-nya gimana dan masalah kalian bisa apa enggak, itu nggak masalah gitu. Itu paling penting, take a chance and stress. Karena kalau misalnya kalian nggak ngambil suatu kesempatan, kalian nggak akan tahu bagaimana berkembangnya diri kalian. Sehingga kalian ya udah just a normal medical student. Kalian nggak akan bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih. Kalau saya dulu gitu, kalau saya tipe-tipe orang yang gimana caranya, aku iya dulu baru mikir nih, iyanya ini beneran apa enggak gitu. Jadi itu penting banget. Kenapa? Kalau misalnya kalian nggak kayak gitu, kalian nggak akan bisa dapetin something different value for yourself. Dan yang terakhir itu be happy. Mungkin susah sih kalau untuk bahagia di tengah kalian sedang stres. It's okay. Kalian nggak harus nunjukin seberapa sedih kalian. Makanya aku bilang be happy. Be happy ini kalau kalian emang lagi sedih, it's okay. Kalau kalian lagi senang, malah bagus. Jadi bener-bener be happy. Kalau aku ya tipe-tipenya nggak pernah nunjukin kesedihan aku di media sosial. I mean like kayak aku lagi kenapa itu enggak. Aku selalu share tentang happiness segala macam. Kenapa? Kalau misalnya kita selalu share tentang happiness, pasti orang-orang itu berpikir bahwa ya aku harus bahagia gitu loh. Andre aja bisa bahagia, kenapa aku nggak bisa bahagia? That's why enjoying your time is the best part of your medical student. Next, ini kayak yang terakhir deh. Nah ini belum. Ini kind of enjoying your time. Jadi kalian tuh bisa ikut summer school, kalian bisa ikut RMO, kalian bisa ikut IMO, ataupun kayak aku waktu itu 2014 aku ikut LKMM wilayah gitu loh. Penting banget kalau misalnya kalian mau ikut-ikut begini. Kenapa? Itu bakal nge-recharge your energy, stamina. Kemudian kalian bisa ngerti tuh bahwa kalian itu jadi dokter tuh bukan untuk diri kalian gitu. Kalian tuh jadi dokter untuk banyak orang, dan kalian itu bersaing bukan cuma untuk sama diri kalian, tapi kalian bersaing se-Indonesia. Kalau kalian tinggal di Indonesia, kalau misalnya sedunia ya, kalau kalian FK-nya di luar negeri ya sedunia gitu. Itu penting banget. Kenapa? Kalau misalnya kayak gitu kalian nggak akan kalau misalnya nggak kayak gitu kalian nggak akan berpikir gitu loh. Am I enough as a medical student? Karena aku tuh ngerasain bahwa jadi medical student itu kayak biasa aja, flat-flat aja gitu loh. Kakak tingkat gak ada yang mau ditanyain, kemudian kalian bingung mau ngapain, makanya penting tuh dalam enjoying your time itu kalian find out your inner circle, kayak kakak tingkat yang bisa support kalian, kemudian teman-teman kalian, kemudian organisasi yang baik untuk mengembangkan soft skill dan hard skill kalian, itu sangat penting. Dan juga kalian bisa cari-cari beasiswa gitu loh. Kalau misalnya kalian emang pengen beasiswa, ya kalian harus cari-cari tahu tentang beasiswa dan lain sebagainya. Next. Nah, ini yang paling penting juga dalam how to survive and keep on the track in medical faculty. Evaluasi. Karena kita nggak pernah evaluasi diri kita. Sehingga kita, ya udah, let it be, let it flow, dan lain sebagainya. Penting banget evaluating. Jadi kalau di evaluating itu, kalau aku berpikirnya bahwa reflecting yourself itu penting gitu loh. Kenapa? Supaya kalian ngerti apa yang sudah sejalan itu benar nggak ya. Ketika kalian sudah di akhir-akhir perkuliahan, kalian berpikir lagi kan pasti, yang udah saya lakuin ini apa gitu loh. Makanya jangan berpikirnya ketika sudah mau di akhir, tapi berpikirnya ketika di tengah-tengah, ataupun ketika 1 bulan sudah mengerjakan sesuatu, ataupun ketika beberapa hari sudah mengerjakan sesuatu. Itu penting banget. Ketika emang sesuatu yang sudah kita rancangkan tidak berjalan dengan maksimal, kita bisa rechange our plan. Rechange our plan ini ya berarti kita harus mengganti nih, kira-kira apa yang kurang dari plan kita sebelumnya untuk kita perbaiki sehingga plan kita ke depannya itu lebih bagus. Kemudian yang paling penting juga itu take your private time and place for recharging. Kalian harus tahu juga kira-kira kalian ini butuh nggak nih tempat dan waktu bersendiri, ataupun kayak kasarnya sih meditasi, buat kalian nge-recharge diri kalian supaya kalian bisa kembali semangat lagi gitu.
contohnya gini, kalau misalnya kita lagi dalam masa pandemi kayak gini, kemudian kita semuanya dilakukan via online, pasti akan merasakan jenuh. Yang tadinya check up plan kita A, B, C, D, E, sekarang cuman A. Cuman kuliah. Pasti akan merasakan bosan. Kalau aku, karena emang aku biasanya tinggal karena aku saat ini lagi internship di desa, itu biasanya aku nyempatin ngelihat ke sawah, ataupun kayak nyempatin untuk ngelihat orang manen padi. Nggak tahu kenapa, aku di situ kayak ngerasain feeling yang kayak, oh mereka keren banget ya, kayak gitu. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Kemudian kalau misalnya kalian di perkotaan ya, kalian bisa take your private time atau place, kalian bisa sore-sore itu kalian bisa nginep di hotel, mungkin kalau misalnya hotelnya buka, kalau misalnya kalian mau ke mana tempat wisata juga boleh, tetap harus dengan menjalankan protokol kesehatan. Kalau misalnya kalian emang butuh banget, tapi kalau misalnya kalian nggak butuh banget, kalian bisa aja tuh di rumah, ataupun kalian bisa nelpon teman-teman kalian bisa buat program kesehatan, kalian bisa aktifkan sosial media kalian, karena penting banget tuh aktif di media sosial buat diri kalian, sehingga kalian tahu nih, oh plan aku habis ini apa gitu. Yang pasti sih kalian harus tahu dulu diri kalian, kapasitas kalian, dan gimana kalian. Jadi ya kalian harus buat jadwal dulu tuh, satu hari kalian mau ngapain dari bangun sampai kalian tertidur lagi, kemudian hari kedua ngapain, kemudian dalam 1 bulan itu kalian ngapain. Itu sangat penting banget buat kalian meningkatkan produktivitas dari diri kalian. Kalau kalian nggak kayak gitu, kalian nggak akan bisa survive dengan baik sih, kalau menurut aku gitu. Tetap kalau misalnya ditanya, kalau lagi bosen dan kalau lagi jenuh, semangatnya siapa? Tetaplah orang tua kan. Gimana orang tua udah nyekolahin kita sampai sekarang, kemudian gimana uang yang sudah dikeluarkan dengan banyak, gimana kerja keras mereka gitu. Selain dari itu, aku biasanya kalau nge-recharge diri itu dengan ngelihat pedagang-pedagang yang yang jualan di pinggir-pinggir jalan, dengan beli jajanan dan ngobrol sama mereka, itu sudah nge-recharge diri aku buat aku biar bersyukur bahwa jangan sampai deh ngabisin waktu buat hal nggak penting atau buat hal nggak percuma gitu loh. Next. Ini yang selalu aku pegang. Hidup itu hanya sekali. Pergunakan sebaik mungkin untuk orang banyak. Aku tahu kalau kalian jadi medical student tuh pasti masih bingung kan. Gimana aku bisa hidup untuk orang banyak? Toh aku masih mahasiswa kedokteran. Simple sih sebenarnya. Ketika kalian baik sama semua orang, baik sama teman kalian, ketika kalian ngebuka jalan dan ketika kalian bisa jadi orang terbuka sama teman-teman kalian, itu sudah sudah bermanfaat bagi banyak orang kalau menurut aku gitu loh. Jadilah orang yang berbeda, jadilah orang yang terbuka untuk siapapun, sehingga kalian tahu bahwa hidup itu bukan hanya untuk menghidupi diri kalian, tapi menghidupi orang banyak. Ketika kalian nanti sudah jadi dokter, kalian mengerti bahwa sebagai dokter itu kita nggak hanya memikirkan kesehatan kita, tapi gimana cara kita memikirkan kesehatan orang lain. Next. Ketika kalian lagi di masa-masa pandemi seperti ini, belajar itu penting, teman-teman. Nggak ada satupun seorang dokter itu nggak mungkin nggak belajar. Baik dia belajar secara audio, baik dia belajar secara visual, dan lain sebagainya, itu nggak mungkin. Sehingga ketika kalian memang belajarnya dengan keras, kemudian dan belajarnya dengan pintar, dengan memang tahu gimana cara belajar kalian akan bisa menjadi seorang yang unik, great person, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Next. Oh, sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya sih how to survive dan keep on the track itu kan beda-beda ya. Kalau aku sendiri ya seperti itu tadi gitu loh. Benar-benar harus ngededikasiin diri aku, menikmati setiap apapun yang ada dalam kehidupan aku sebagai medical student. Jangan pernah kebanyakan ngeluh. Ya kalau ngeluh sih nggak masalah 1-2. Tapi kalau misalnya kayak tiap hari ngeluh itu menurut aku itu bakal ngelimitasi kalian untuk berbuat baik dan untuk produktif. Kemudian kalau bisa sih ya kalian punya fokus kalian mau kemana gitu loh. Kalau kalian emang mau fokusnya sebagai misalnya nih
ngembangin platform dunia kedokteran. Misalnya kayak kakak kita kan Dokter Fania kan dia ngembangin di medicine gitu kan. Di situ kalian juga bisa, mungkin kalian punya ide-ide baru gitu loh, untuk ngembangin suatu platform itu lebih bagus gitu loh. Karena menurut aku ya sebenarnya platform-platform itu adalah inovasi dari sebenarnya yang udah ada gitu, nggak yang langsung baru banget gitu. Itu sangat penting buat kalian. Temui inner cycle kalian, kemudian kalian harus benar-benar perbanyak informasi, perbanyak relasi. Kalau kalian kan di sini dari SMKI wilayah 1, menurut aku ya relasinya udah banyak gitu loh. Tapi ingat, anak organisasi ini susahnya nggak belajar gitu loh. Jadi tetap harus belajar ya teman-teman. Aku juga udah pernah di fase-fase seperti kalian. Tetap harus kalian belajar. Dan yang paling penting gini, ketika kalian lulusnya nggak tepat waktu kayak teman-teman kalian yang tidak organisasi, jangan berkecil hati. Karena semuanya itu sudah diatur. Jadi benar-benar berprinsiplah bahwa apa yang kamu lakukan itu jadi berkat bagi banyak orang lain. Bukan berarti apa yang kamu lakukan itu harus tepat waktu, harus lulus one shot, kemudian harus internship di sini, itu enggak. Harus jadi dokter spesialis, itu enggak. Ketika kamu berpikir seperti itu, 90% kamu bakalan ngerasa kegagalan ya. 90% kegagalan itu bakalan terjadi dalam kehidupan kamu. Tetap jadi orang yang down to earth dan tetap jadi pribadi yang menyenangkan bagi banyak orang lain. Mungkin udah sih seperti itu aja sih kalau dari aku. Baik, terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya yang luar biasa, memotivasi kita. Nah, baiklah sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan kepada para peserta yang ingin bertanya terkait materi pertama, How to Keep on Track in Medical Faculty. Silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat untuk nanti bisa kita tanyakan kepada dokter ya. Oke. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, diperbolehkan nih untuk segera menuliskan pertanyaannya di kolom chat room kita. Oke, kepada para peserta mungkin yang ingin bertanya. Mungkin pertanyaannya kalau mau langsung harus ditulis ya? Boleh. Iya. Ini dokter ada pertanyaan nih dari Melvin Rizky dari UMSU. Izin bertanya dokter, bagaimana cara kita meyakinkan orang tua kita agar mengerti bahwa organisasi bukanlah penghambat belajar di kampus? Mungkin bisa dijawab langsung dokter. Jadi aku sih nunjukin kebahagiaan aku. Jadi kalau aku waktu itu kan di BEM bagian community empowerment ya. Di sana aku tunjukin bahwa nih, kita biasanya punya desa binaan yang mungkin kalian sudah tahu kalau misalnya mungkin di sini ada NCI, kita punya desa binaan. Di sana aku tunjukin foto-fotonya ke orang tua aku bahwa ini loh mah, ini loh pah, bahwa aku tuh dalam organisasi itu bukan cuman hahihi, ketawa-ketawa dan lain sebagainya, tapi aku benar-benar tahu, belajar gimana caranya bermanfaat bagi banyak orang lain. Walaupun cuman hanya tensi, walaupun kalian cuman hanya edukasi, itu sangat penting banget buat orang-orang ataupun buat masyarakat di sana. Oleh karena itu, kalian tunjukin tuh bukti yang memang kalian sudah lakukan. Maka dari itu kan aku bilang, kalian harus tahu dulu nih, kalian mau ikut dalam organisasi, mau ikut dalam suatu event tuh harus tahu dulu value kalian mau ngapain di sana gitu. Kalau kalian nggak tahu mau ngapain, mending nggak usah daripada wasting time dan lain sebagainya macam gitu. Oleh karena ya kalian bisa tunjukin sih sebenarnya kayak itu. Ataupun kalian gini sih, simpelnya kalau aku bukan mau sombong dan bukan mau ngajarin kalian untuk ria ya, tapi kalau aku biasanya ya karena sekarang lagi sosial media lagi
hype banget ya kalian bisa update semua kegiatan-kegiatan kalian di sosial media. Kalau menurut aku sih gitu. Sehingga ya orang tua kalian pasti yang mungkin punya sosial media dan lain sebagainya bisa ngelihat bahwa oh iya anak saya ternyata seperti ini ya gitu. Kalau gitu sih meyakinkan. Orang tua tuh simple. Kalau ngebuktiin, kalau meyakinkan tuh harus punya bukti. Kalau nggak punya bukti, mereka nggak akan yakin. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Raihan Rahmat Az-Zahir dari Universitas Yarsi. Nah, izin dok, ingin bertanya, dalam dunia koas nanti, apakah IPK tinggi itu mempengaruhi kesuksesan kita sebagai calon dokter di masa mendatang nanti? Silakan dokter. Oke, gambaran umumnya ya. Maaf dokter, untuk suaranya terputus ya dok ya. Mungkin teman-teman bisa kita tunggu sebentar. Sepertinya dokter Andri ada masalah di audio. Nah, sambil menunggu, teman-teman yang lain bisa menuliskan pertanyaannya ya di kolom chat untuk ditanyakan kepada dokter Andre. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti akan kita coba jawab satu persatu jika waktunya memungkinkan ya. Tapi jangan khawatir, kalaupun nanti tidak sempat terjawab langsung, akan tetap kami coba tanyakan secara personal kepada Dokter Andre, lalu akan kami kirimkan jawabannya di grup peserta. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman peserta. Mohon maaf, sepertinya Dokter Andre masih ada masalah di sinyal audionya ya. Halo. Udah ya? Iya dokter, sudah tersambung lagi dokter. Iya, jadi tadi sampai mana ya? Oh, IPK. Jadi kalau misalnya IPK memang untuk kalian mau spesialisnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau spesialis ya, kalau kalian cuma pengen kerja di rumah sakit sebagai dokter umum IGD dan lain sebagainya macam, itu nggak masalah. Kemudian kalau misalnya kalian pengen S2 keluar negeri, S2 ataupun S2 dalam negeri, itu pun nggak jadi masalah. Yang pasti IPK tuh nggak terlalu berpengaruh banget sih. Karena kan IPK, ya kalian akan dapetin IPK 2, IPK SK sama IPK koas. Jadi kalian nanti biasanya bakalan dikombinasi ataupun nggak dikombinasi. Kesimpulannya, ketika kamu bertanya seperti itu, ya aku jawab enggak lah. IPK aku berapa ya? Cuman 3 pas deh kayak kalau nggak salah. Dan itu banyak C-nya, banyak C karena aku ikut organisasi. Ya, aku tidak menyalahkan organisasi, tapi aku bilang bahwa karena aku waktu itu belum bisa membalancekan waktu dan belum tahu manajemen waktu dengan baik, ya jadi banyak yang miss. Tapi aku nggak masalah gitu. Yang pasti aku bisa menyelesaikan dengan dengan standarnya seperti itu. Gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya IPK akan menentukan orang sukses sih enggak ya. Yang menentukan suksesnya diri kamu. Ketika kamu banyak relasi, ketika kamu baik dalam berkomunikasi dan dalam hard dan soft skill, that's really into a great person. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang menarik juga nih dokter, dari Desi Rahmadani dari USU. Nah, dokter, bagaimana sikap kita jika ada teman ataupun inner circle kita yang toksik? Kira-kira gimana, dokter? Oke, ini toksiknya yang positif apa yang negatif? Pasti toksik negatif ya. Jadi kalau misalnya kalau aku sih kayak gitu tuh pelan-pelan aku jauhin. Karena menurut aku kalau dia nggak bisa ngebuat aku menjadi lebih baik, ngapain gitu loh. Jadi wasting time. Nah, kalau misalnya ngejauhin versi aku nih kayak ya udah yang biasanya intensitas 8 jam jadi 7 jam. Jadi kayak berkurang. Dan kamu harus cari tahu juga nih inner circle kamu yang benar-benar bisa nge-encourage kamu, bisa support kamu through thick and thin, ataupun bisa benar-benar ada saat emang kamu membutuhkan gitu. Jadi pelan-pelan bukan kamu nggak temenin ya, tapi kayak kamu pelan-pelan ya jauhin gitu. Tapi tetap harus baik ya. Jadi manusia itu tetap harus baik. Mau kalian punya musuh, mau kalian nggak punya musuh, jadi manusia itu harus tetap baik. Karena kebaikan kamu itu yang bakal mengantarkan kamu menjadi seorang yang sukses. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih dok.
dari Rizka dari Unair. Nah, dokter izin bertanya, sekarang ini sedang terjadi pandemi dan sedang libur kuliah juga. Mungkin adakah saran aktivitas dari dokter yang bisa dilakukan agar tetap produktif? Nah, kemudian ini mungkin berhubungan juga dengan pertanyaan selanjutnya dari Rizkina Mulyani, bagaimana cara agar tetap bisa produktif tanpa rasa insecure? Mungkin bisa dijawab, dokter. Jadi kalau versi aku sendiri yang pasti aku buat dulu timetable aku sehari itu ngapain. Kalau pasti kalian sudah tahu nih jadwal kuliah kalian ngapain, kalian plotin misalnya dari jam 7 sampai jam 8 itu kuliah. Kemudian kalau aku karena basically aku memang senang banget di sosial media ya. Kalau aku lebih ke buat konten sih. Kalau kamu memang karena memang pandemi ini nggak bisa buat kita kemana-mana, jadi kalau aku lebih menyarankan kamu ya buat konten. Buat kontennya konten apa, Kak? Kamu bisa buat konten kesehatan, satu. Kamu bisa buat konten pengalaman, kamu bisa masuk ke dokteran. Kamu bisa buat konten tentang Unair sendiri, kamu bisa buat konten tentang FK Unair itu sendiri. Ataupun kamu bisa ngajakin teman-teman kamu untuk live bareng, untuk ngebahas sesuatu pengalaman, ataupun untuk ngebahas tentang apapun. Itu penting. Tapi nggak usah yang terlalu lama-lama ya, 1-2 jam per hari itu bisa gitu. Kemudian selanjutnya ya, kamu jangan lupa bantu orang tua. Kemudian kamu juga bisa buat buku loh. Jadi kalau misalnya kamu yang punya waktu banyak, kamu bisa buat buku, kamu bisa kamu bisa research dulu, kamu bisa cari tahu dulu teman-teman kamu, tim kamu untuk membuat buku itu boleh banget, bisa banget gitu. Atau mungkin kamu ini bisa banget tuh ikut-ikut yang kayak semacam fellowship, tapi dia fellowship online gitu. Coba aja cek di Instagram AP Youths, itu banyak banget di sana fellowship, banyak banget di sana kayak kursus-kursus online, itu penting banget juga buat kalian gitu. Kemudian ya udah ngelakuin aktivitas lainnya. Nggak usah terlalu terproduktif banget sampai dari jam 7 sampai jam 7 sih kalau menurut aku. Yang penting kalian dalam satu hari itu adalah minimal 3 sampai 4 kerjaan yang emang kalian harus lakukan tiap hari. Kemudian kalau misalnya kalian untuk mengatasi rasa insecure, ya udah percaya diri aja sih kalau menurut aku. Kayak berpikir aja kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu bakal bermanfaat bagi banyak orang gitu loh. Apa yang bakal kamu lakuin itu benar-benar bagus gitu loh. Jangan terlalu overthinking. Maksudnya terlalu overthinking itu kayak ini bisa bakalan ngefek ke orang nggak ya? Ini bakalan gimana-gimana, enggak. Pokoknya lakukan dulu baru nanti berpikir gitu loh. Kalau kamu nggak ngelakukan terus masih berpikir, ya udah lama-kelamaan kamu insecure dan lama-kelamaan juga kamu nggak akan bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Nasfatia Harsha dari USU. Nah, apakah ada tips dan cara membagi waktu, terutama saat pandemi seperti ini? Nah, ini mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan dari Grandiano Universitas Palangkaraya. Bagaimana cara menyeimbangkan organisasi dan kegiatan belajar, yang dimana kegiatan belajar di FK itu susah-susah enak dokter. Takutnya impact-nya kepada nilai pribadi kita. Mungkin bisa dijawab. Oke. Jadi kalau misalnya semua pertanyaan itu pasti bakal ngefek ya. Jadi gini teman-teman, nggak ada sesuatu yang nggak akan ngefek. Ketika kamu mengerjakan sesuatu itu pasti akan ngefek. Ketika kamu menjalankan dua hal, baik organisasi maupun akademik, itu pasti akan ngefek nilainya. Makanya aku bilang gini, yang namanya balancing itu nggak harus 100%. Bisa 50-50 itu bisa balancing. Karena kalau misalnya kalian nggak kayak gitu, ya kalian nggak akan dapat hal-hal baru yang mungkin yang di luar sana yang lebih bagus gitu loh. Jadi kalau aku sistem belajar itu kayak aku bilang tadi, kamu harus belajar dulu 30 menit satu hari. Itu yang pertama, itu paling penting. Yang kedua, kalau misalnya kamu nggak bisa belajar 30 menit, kamu bisa melihat YouTube dalam 30 menit juga untuk kayak belajar mengevaluasi ataupun kayak mengulas kembali dari materi-materi yang udah kamu punya. Kemudian, nah untuk manajemen waktu sendiri, kalau versi aku tuh gini, aku akan memprioritaskan organisasi mana yang memang penting atau membutuhkan aku. Jadi gini, kalau misalnya kamu dalam organisasi SMKI, kamu sekretaris bidang, itu pasti kan program yang penting. Jadi kalau misalnya kamu punya program yang penting banget ini, kamu harus sudah membuat rencana ataupun membuat semuanya itu sejauh mungkin. Jadi kalau kamu punya program kerja, misalnya kayak program kerja metal ini, ya harusnya ini sudah dipikirkan jauh sebelum acara ini terjadi gitu loh. Jadi misalnya kayak kamu
sekretarisnya dari bulan Januari, ya ini bulan Juli. Nah dari bulan Februari itu kamu sudah mikirin, sehingga ketika pelaksanaannya bulan Juli ya kamu tinggal belajar dan tinggal manage waktu untuk untuk balance gitu. Jadi kerjakan sesuatu itu secepat mungkin, sedini mungkin, agar waktu belajar kamu tuh tidak terbengkalai dengan baik, tidak terbengkalai dan kamu juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Masalah nanti nilai kamu, IPK kamu kurang atau enggak, itu nanti aja teman-teman. Yang penting kalau kalian belajar, IPK kalian pasti bagus. Tapi kalau kalian, tapi aku udah belajar mati-matian, kamu salah belajarnya. Kalau misalnya IPK kamu masih nggak naik, berarti kamu salah belajarnya. Makanya find out your learning type. Kalau misalnya kamu nggak tahu type belajar kamu gimana, susah teman-teman. Kamu belajar sampai mati-matian pun nggak akan bisa. Ya aku dulu waktu itu belajarnya pakai slide segala macam. Padahal itu nggak akan ngebuat kamu bisa ngerti gitu loh. Sehingga misalnya kamu belajar slide-nya tentang A yang ditanya B, kamu nggak ngerti. Makanya dari itu kalau menurut aku belajar 30 menit ini belajar dari buku, belajar dari apapun, sumber-sumber yang makin banyak sumbernya dan makin banyak membuat kamu mengerti tentang suatu ilmu pengetahuan. Kalau saran aku sih dari itu. Yang penting kamu harus punya jadwal, Google Calendar itu penting banget. Manfaatin Google Calendar teman-teman. Kemudian yang kedua kamu harus tahu dulu dalam satu hari itu kamu ngapain. Dan yang ketiga ya kamu harus benar-benar menjalaninya dengan sepenuh hati sih. Kadang kalau misalnya mahasiswa dokter ini menjalaninya itu kayak setengah-setengah gitu, kayak itu bakalan ngefek ke gue gimana ya, itu bakalan kayak penting nggak buat aku ya gitu-gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan ambisnya ke IPK ya, bukannya ambis untuk meningkatkan pribadian, malah mereka sekarang tuh benar-benar ambisnya tuh untuk IPK. Padahal menurut aku ya, kalau kalian cuma berpikir pada IPK, itu nanti sia-sia aja nanti semua pendidikan yang kamu lewati, bener deh. Karena aku punya teman dia tuh IPK-nya gede banget, terus dia nggak organisasi ya. Sekarang ya biasa aja gitu loh. Maksudnya kayak untuk ditanyain mau kemana dan lain sebagainya, itu ya biasa aja gitu. Jadi kalau menurut aku jadi orang tuh yang balancing aja, yang nggak emang IPK-nya gede-gede banget, tapi kamu dapat hard skill dan soft skill. Gitu sih dari aku. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu, jadi untuk sesi tanya-jawab kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, tapi untuk pertanyaan lain yang belum sempat terjawab secara langsung, nanti tenang saja kita akan menanyakan kepada Dr. Andre secara personal untuk nanti jawabannya kita kirimkan di grup peserta. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi How to Keep on Track in Medical Faculty. Nah, yang pasti penting sekali untuk kita memiliki background ataupun latar belakang motivasi ketika akan menjalani sesuatu termasuk menjadi mahasiswa kedokteran. Hal ini sangat berguna ketika nanti kita sedang down atau kehilangan motivasi, kita bisa flashback ke background kita ini dan kemudian mudah-mudahan rasa semangatnya kembali lagi. Nah, kemudian penting juga untuk dedicating by realizing who you are. Di mana kita harus tahu passion kita apa, kemudian cara belajar kita yang bagaimana. Kemudian penting juga bagi kita untuk finding out siapa role model kita dan enjoying our time. Baik itu dengan mengikuti seminar ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang pasti bermanfaat. Dan di poin terakhir, penting untuk kita melakukan yang namanya evaluasi. Baik itu reflecting ourselves, kemudian rechange plan, atau recharge energy for ourselves. Nah, mungkin demikian untuk kesimpulan pada materi pertama. Sekali lagi, saya dan teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andre atas penyampaian materinya yang luar biasa. Nah, baiklah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pemateri yang kedua, kita akan memasuki sesi break time selama 5 menit terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman peserta bisa menyaksikan video yang akan ditampilkan. Nah, video ini merupakan video promosi dari FP ISMKI Wilayah 1, Fundraising and Partnership. Selamat disaksikan.
Nah, baiklah. Jadi tadi teman-teman mungkin sudah lihat video promosi dari Fundraising and Partnership atau bidang FP Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1, di mana ada beberapa merchandise yang pastinya bisa teman-teman pesan karena saat ini FP sedang open PO. Nah, mungkin teman-teman bisa mengunjungi Instagram FP di @oneserproject. Nah, mungkin tadi ada teman-teman yang terlewat, jadi bisa mungkin kita putar sekali lagi ya video promosi dari FP. Mungkin dari panitia bisa diputar kembali videonya satu kali lagi. Baiklah, untuk break time kita 5 menit sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke pemaparan materi yang kedua. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari materi yang kita yang kedua. Oke. Nah, jadi untuk pemateri yang kita yang kedua yaitu Dr. Fania Utami Putri yang akan menyampaikan materi dengan judul Unlocking the Scholar World. Nah, mungkin teman-teman peserta bisa lihat di layar masing-masing bahwasanya Dr. Fania Putri adalah telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 2011 sampai 2017. Nah, kemudian Dr. Fania ini berdomisili di Bekasi, Jakarta, dan Singapura. Untuk alamat email ada dr.fania.utami@gmail.com. Nah, kemudian untuk pekerjaan sebagai Chief Executive Officer PT Inovasi Kian Sehat dari tahun 2020 sampai sekarang, sebagai co-founder dan co-CEO dari Medicine dari tahun 2018 sampai sekarang, kemudian manajer di Ibnu Sina Clinic pada tahun 2020, kemudian entrepreneur di Empire Singapura di tahun 2020, dan klinisi di Rumah Sakit Mekarsari dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, kemudian untuk riwayat organisasi,
Dr. Fania pernah menjabat sebagai Vice President Public Relations in Toastmaster International dari tahun 2017 sampai 2018. Kemudian untuk pengalaman, pernah sebagai host pada talk show BNPB dan gugus tugas COVID-19 di tahun 2020. Dan kemudian untuk license, Dr. Fania mendapatkan Advanced Trauma Life Support, Advanced Cardiovascular Life Support, dan Hypercare. Nah, baiklah, demikian mungkin untuk pembacaan CV dari Dr. Fania. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dengan judul Unlocking the Door to Medical Scholar World selama 25 menit. Kepada Dr. Fania, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Halo, udah bisa dengar suaranya? Bisa terdengar, dokter? Oh, oke. Halo semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada panitia karena sudah mengundang aku di sini, dan aku juga mau say hi ke Dr. Andre. Halo, Dr. Andre. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Mungkin ini casual aja, nggak terlalu formal yang gimana-gimana. Bentar ya, aku mute supaya nggak berisik. Oke. Jadi di sini aku diberikan materi, judulnya adalah Unlocking the Door to Medical Scholar World. Nah, ini mungkin lebih fokusnya, kalau tadi Dr. Andre itu lebih fokusnya ke preklinik, mungkin kalau aku sekarang fokusnya lebih ke yang klinik nih, teman-teman. Mungkin kalau aku dapat informasi dari panitia nih, katanya yang mengikuti acara seminar online ini adalah teman-teman yang masih preklinik dan juga ada teman-teman yang SMA dan baru mau masuk kuliah ya, katanya seperti itu. Nah, mungkin jadi ada beberapa yang masih belum familiar nih terkait dengan kehidupan klinik nanti itu seperti apa. Jadi kita akan bahas di sini. Dan di sini juga disclaimer dulu, di sini nggak terlalu detail, ini lebih ke general aja, jadi umum aja. Karena kalau terlalu detail nanti takutnya akan ada yang lupa untuk teman-teman. Jadi yang penting prinsip utamanya, prinsip umumnya tuh udah paham gitu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin tadi udah dikenalin sebenarnya sama host juga. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang mau aku tekankan nih teman-teman supaya lebih supaya lebih kebayang. Karena mungkin teman-teman kalau masih preklinik atau mungkin yang baru mau masuk kuliah, itu mungkin masih membayangkan kalau dokter itu kerjaannya mungkin di rumah sakit aja atau di klinik aja atau mungkin di puskesmas aja, hanya melihat pasien. Mungkin seperti itu ya, jadi hanya meriksa pasien pekerjaannya. Tapi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang lain nih teman-teman. Terus ada opportunity lain. Dan juga salah satunya kalau dari era sekarang, ini kan adalah era 4.0. Jadi di sini ada opportunity baru yang bisa kita capai nih as a medical doctor. Contohnya adalah ini logo yang merah. Jadi yang logo yang merah ini yang kayak ada tulisan A di situ. Nah, itu adalah logo Antler. Jadi Antler itu, aku kenalin sedikit ya, ini bukan apa-apa, ini supaya kalian memperluas wawasan kalian aja. Karena di era sekarang, ini kan ada era teknologi. Jadi menurutku, aku tertarik untuk gabung di sini karena aku melihat di Indonesia itu, kalau dari segi kesehatan, sudah cukup seperti benang kusut nih teman-teman. Jadi agak bingung kita mau mulai dari mana untuk tackle permasalahannya. Apalagi saat ini sedang pandemi COVID-19 dan semuanya jadi terekspos. Semuanya literally terekspos. Jadi kita bisa lihat kusutnya medical system di Indonesia. Jadi di sini mungkin teman-teman juga bisa cari opportunity lain seperti misalnya dari teknologi atau mungkin kalau aku salah satunya gabung di Antler ini waktu itu. Ini adalah sebuah program untuk fokusnya ke teknologi, jadi dia global. Kenapa aku menyarankan kalian coba cari opportunity global? Karena kalian jadi bisa buka perspektif baru. Oh, ternyata kalau misalnya sistem di negara lain, misalnya seperti Singapura, atau seperti New York, atau mungkin di India, oh ternyata kedokterannya tuh seperti ini ya, A, B, C. Terus kalian comparing. Terus kalian juga bisa jadi bertanya-tanya, kenapa sih orang itu jadinya suka berobatnya
ada yang ke Singapura, ada yang ke Penang. Memang apa sih bedanya? Apakah memang dokter di sana lebih bagus? Mungkin kalian jadi bertanya seperti itu ya, tapi tentunya jawabannya enggak. Pastinya dokter di Indonesia juga bagus-bagus, tapi mungkin ada aspek lain nih, seperti misalnya teknologinya yang berbeda, atau mungkin di sana lebih murah mungkin ya. Jadi kalian juga bisa cari opportunity global supaya wawasan kalian lebih terbuka. Terus biasanya di preklinik juga ada student exchange kan. Nah, student exchange ini adalah sesuatu yang bagus menurutku. Jadi kalau misalnya kalian bisa ambil opportunity itu keluar, kalian bisa tambah wawasan lagi. Terus mungkin ada juga nih teman-teman, nanti ketika kalian klinik, kalian tuh bakalan sering juga presentasi kan, presentasi kasus. Ini aku udah move ke next section ya, jadi kalian akan presentasi kasus, jadi kalian akan melakukan public speaking. Sebenarnya ketika preklinik kalian udah mulai seperti ini kan. Ketika preklinik kalian udah mulai kayak diskusi di tutorial atau mungkin ketika pleno atau ada yang nyebutnya temu pakar. Mungkin di setiap kampus bisa berbeda, tapi nanti ketika kalian klinik, kalian akan lebih sering lagi tuh kayak presentasi kasus kalian. Setiap minggu atau mungkin setiap bulan kalian akan presentasi kasus. Nah, di situ penting banget kalian untuk punya skill public speaking. Nah, waktu dulu aku tuh bingung banget kan. Aduh, aku tuh orangnya bener-bener introvert nih teman-teman. Jangankan ngomong di depan banyak orang ya. Ngomong di sekelompok kecil orang aja, kayak misalnya cuma ngomong di depan 5 orang. Itu tuh kayak takut banget gitu dulu. Cuma lama-lama aku mulai memahami ternyata public speaking itu bisa dilatih. Aku bicara ini karena cukup banyak teman-teman yang dia tuh cerita kalau misalnya dia itu takut untuk bicara di depan umum. Dan dia merasa dia tidak akan bisa menjadi dokter yang baik, teman-teman. Jadi sebenarnya itu bisa dilatih. Nah, aku berharap teman-teman juga bisa melatih itu. Waktu itu aku salah satunya gabung di yang warna biru itu. Warna biru adalah Toastmasters. Itu adalah organisasi non-profit. Jadi ini global juga, tapi salah satunya ada di Indonesia. Intinya nggak harus gabung ke situ, maksud aku adalah kalian bisa latihan public speaking, even dari sekarang nih, ketika preklinik, karena itu penting banget. Apalagi ketika kalian sudah menjadi dokter, teman-teman. Itu sangat penting public speaking. Oke, lanjut. Nah, sekarang tips and trik mempersiapkan diri untuk koas. Jadi ada banyak banget nih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk koas. Tentunya yang paling utama kan sebenarnya adalah ilmu ya. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, ketika kalian kuliah 3 tahun di klinik, terus kalian move nih ke koas, itu ketika di awal kalian mungkin ada 1-2 materi yang lupa. Karena ketika preklinik, kan kalian 3 tahun nih, 3 tahun belajar, tapi misalnya kalian pas klinik, kalian stase pertamanya contohnya adalah stase obgyn. Aku ambil contoh stase obgyn karena itu adalah stase yang waktu itu stase perdana aku. Ketika itu, mungkin ketika kalian preklinik, itu kalian stase obgynnya itu, bukan stase obgyn, modul obgynnya itu ketika tahun kedua. Nah, tahun ketiga, mungkin kalian sudah tidak mendapatkan lagi tuh modul obgyn atau blok obgyn. Nah, saat itu ketika kalian pindah ke koas, itu bisa jadi ada materi-materi yang lupa. Jadi kalian bisa recall lagi. Paling penting itu recall-nya adalah dari catatan-catatan yang udah kalian buat, bukan belajar dari nol lagi. Karena sebenarnya ilmunya kalian udah tahu kan, tapi yang paling penting di sini adalah kalian cari pemantik. Gimana caranya kalian bisa recall ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah kalian punya. Cuma kadang lupa aja gitu ilmunya. Jadi itu penting banget. Lanjut. Oke, jadi kalau ngomongin koas atau klinik, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih teman-teman. Sebenarnya klinik itu apa? Dan sama nggak sih sama koas? Koas itu apa? Nah, mungkin selain itu juga akan ada yang nanya nih, sebenarnya fase klinik itu berapa lama sih? Apakah 1 tahun? Apakah 2 tahun? Atau lebih lama, 3 tahun? Atau lebih mungkin? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Terus sebenarnya keseharian klinik itu seperti apa sih? Dan juga kendala. Nah, kendala nih. Kendala juga banyak banget yang nanya, karena kita adalah manusia yang bernafas itu pasti
akan punya kendala kan. Termasuk juga dengan koas. Koas pasti juga ada kendalanya, cuma yang paling penting gimana caranya kita bisa overcome kendala tersebut. Nah lanjut, mungkin kalian juga akan bertanya beberapa nih kayak misalnya bukan blok atau modul ya, jadi maksudnya adalah stase. Stase itu apa? Dan bagaimana kiat menjadi anak klinik atau anak koas yang berprestasi. Nanti akan kita bahas semuanya. Lanjut. Oke, di sini koas, ini aku sengaja memilih foto yang ini, karena di sini kalian bisa lihat secara jelas, ini adalah perwakilan foto yang bagus menurutku. Jadi sehari-hari kita pasti pegang stetoskop. Mungkin stasenya bisa berbeda, tapi dominannya kita akan selalu pegang stetoskop, karena setiap hari kita akan selalu ketemu pasien kan. Dan pasiennya juga pasti unik, bervariasi. Terus kita juga di sini tetap pegang kertas, karena kita akan selalu mencatat, teman-teman. Kita akan selalu mencatat, mungkin mencatat keluhan pasien, tapi mungkin juga mencatat ilmu-ilmu dari konsulen, teman-teman. Jadi itu akan selalu jadi makanan sehari-hari kita. Terus kita juga akan selalu diskusi nih sama teman-teman kita yang lain juga. Dan kita akan selalu berinteraksi juga sama residen. Jadi di beberapa rumah sakit, itu ada rumah sakit yang ada residennya. Nah, residen ini adalah dokter yang sudah lulus, sudah menyandang gelar dokter, tapi dia itu lanjut kuliah lagi, lanjut kuliah spesialis, dan nanti di rumah sakit kita biasanya nyebutnya adalah residen. Lanjut. Oke, jadi apa itu klinik? Lanjutin ya, jadi klinik itu pasti kalian udah tahu kan, klinik itu adalah fase kedua. Karena kalau tahap profesi pendidikan kedokteran itu nggak bisa pilih. Nggak bisa pilih apakah kita cuma mau prekliniknya aja, ataukah kita hanya mau kliniknya aja. Biasanya sudah satu kesatuan. Pokoknya kalau seseorang terpilih dan masuk ke jurusan kedokteran, itu pasti mereka akan langsung masuk dan harus menempuh 2 fase, yaitu fase preklinik dan fase klinik. Di mana fase preklinik itu adalah sekitar 3 tahun, dan fase klinik adalah sekitar 2 tahun. Nah, durasi kurikulum tahap klinik itu adalah 4 semester nih, teman-teman. Tapi mungkin ada yang bertanya seperti ini. Terus kalau misalnya tidak melanjutkan ke fase klinik, itu bisa atau enggak sih sebenarnya? Terus kalau misalnya terjadi seperti itu, nanti nasibnya kayak gimana? Nah, jawabannya adalah ada beberapa orang yang memilih untuk tidak melanjutkan ke tahap klinik. Itu ada, nyata di lapangan tuh ada. Aku baru ketemu orangnya langsung, itu ketika di lapangan, ketika di salah satu rumah sakit, ternyata beliau menjabat menjadi salah satu jajaran manajerial. Jadi beliau itu memang kerja di rumah sakit, tapi tidak megang pasien, karena memang sudah tidak punya license kan. Nah, jadi mungkin kita akan berpikir, sayang banget, ini tuh udah kepalang gitu. Tinggal 2 tahun lagi, kenapa nggak dilanjutin? Kalau misal udah nyemplung, kenapa nggak berenang sekalian gitu kan? Ini udah sayang banget nih 2 tahun malah jadi nggak lanjut. Mungkin kita akan berpikir seperti itu, tapi keputusan setiap orang kan bisa berbeda. Dan ternyata memang ketika aku berdiskusi dengan beliau tuh bilang, oh iya, jadi saya memilih ini karena memang saya merasa kalau ini tuh bukan passion saya. Passion saya bukan di klinisi, tapi passion saya memang di kesehatan, cuma di bidang lain, bukan langsung ketemu pasien, bukan langsung menangani pasien. Akhirnya beliau memilih untuk meninggalkan tahap klinik dan melanjutkan S2. Tentunya S2-nya berbeda, bukan S2 seperti spesialis, nanti kita akan bahas ya. Jadi S2-nya itu terkait dengan kesehatan juga. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Terus itu tidak akan angus gelarnya. Jadi gelar yang didapatkan itu bukan gelar dokter, tapi gelar yang didapatkan adalah gelar eskat. Itu terjadi ada di lapangan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa departemen atau stase. Cuma mungkin aku mau ke next slide dulu. Next lagi. Oke.
Jadi stase itu ada 2 nih teman-teman. Jadi stase itu ada mayor dan ada minor, di mana mayor itu adalah stase besar maksudnya, dan stase minornya itu adalah stase kecil. Kalau stase mayor itu kita ada di situ selama 9 minggu atau ada juga yang 10 minggu. Jadi berbeda setiap kampus. Kalau kampus aku dulu 10 minggu, teman-teman. Tapi kalau kampus UI, kalau nggak salah 9 minggu, karena waktu itu juga aku beberapa stase berbarengan dengan anak-anak dari UI, mereka lebih cepat selesainya. Jadi ketika kita sisa 1 minggu, mereka udah selesai, karena mereka hanya 9 minggu pada saat mayor. Nah, kalau stase minor, ini berbeda juga. Kalau stase minor itu lebih sebentar, kalau aku di kampusku selama 4 minggu, gitu. Nah, stase ini berbeda untuk mayor dan minor. Berbeda karena ilmunya juga berbeda, kompetensinya juga berbeda, teman-teman. Boleh mundur ke slide yang tadi? Satu lagi, nah ini. Nah, ini yang 4 pertama, ini kan ada anak, bedah, penyakit dalam, dan obgen. Jadi untuk anak, bedah, penyakit dalam, dan obgen, ini adalah stase besar atau stase mayor. Dan ini lumayan capek, teman-teman. Jadi memang stase mayor biasanya adalah stase di mana kita terkuras habis energinya, di mana kita ketika punya pilihan mau makan atau mau tidur, kita lebih milih untuk tidur daripada makan, di mana kita lumayan biasanya waktunya habis di rumah sakit. Jadi kalau misalnya stase yang paling sibuk di kedokteran, itu biasanya di stase mayor ini. Dan lalu, selain itu, kalau yang bawah nih, yang bawah adalah stase minor. Dan stase minor, nggak semuanya sibuk, teman-teman. Jadi stase minor itu ada yang kayak misalnya stase, mana ya? Stase, kalau di aku adalah stase kardiologi, lebih santai pada saat itu. Jadi, nggak semua stase sibuk, tapi biasanya stase yang sibuk adalah stase-stase mayor. Seperti itu. Terus aku mau cerita nih, jadi kalau misalnya dari kesehariannya sendiri, itu misalnya stase bedah. Supaya kalian kebayang, stase bedah kegiatan sehari-harinya adalah sebenarnya jadwal masuk rumah sakitnya itu adalah dari jam 7 sampai jam 4. Sebenarnya yang tertulis seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang kita lakukan adalah kita datang ke rumah sakit untuk follow up, dan follow up-nya biasanya tergantung tiap orang kan. Tiap orang itu ada yang mungkin di awal banget kayak misalnya jam 5 subuh atau jam setengah 5 subuh, itu udah datang ke rumah sakit untuk follow up. Tapi itu ekstrim ya, itu terlalu subuh. Tapi memang pada kenyataannya ada yang seperti itu. Kalau misalnya aku mungkin jam 5 subuh pada saat itu. Jadi tergantung dengan banyaknya pasien. Karena ketika jam 7, itu harus sudah selesai teman-teman follow up-nya. Jadi memang kita kalau misalnya mau agak nyantai, untuk follow up-nya agak lebih nyantai gitu, kita datangnya memang harus lebih pagi. Karena kalau misalnya kita follow up, waktunya mepet, itu kita bakalan nggak santai follow up-nya. Pasti bakalan ngebut dan pasti bakalan buru-buru, teman-teman. Nah, kalau pada saat itu juga, pada saat bedah, itu memang selesainya jam 4. Tapi pada kenyataannya, ada tanggung jawab lainnya, seperti misalnya kita masih ada tugas nih, masih harus follow up pasien juga ketika sore, itu memang tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap ikut kegiatan sampai jam 5 sore, atau mungkin sampai jam 6 sore, karena memang kegiatan kita belum selesai. Seperti itu. Lalu, kalau untuk yang lebih santai lagi nih, kalau yang lebih santai biasanya stase minor, contohnya nih ya, contohnya adalah stase jiwa. Stase jiwa itu lumayan santai, tapi lumayan unik menurutku. Jadi stase jiwa itu adalah stase yang cukup menyenangkan sih teman-teman. Kalau menurutku ya, karena aku suka hal-hal terkait dengan kesehatan mental, jadi aku suka banget dengan stase jiwa. Nah, stase jiwa di sini, pada saat itu aku berada di salah satu rumah sakit khusus jiwa tentunya, di Bogor pada saat itu. Lalu pasiennya juga cukup bervariasi. Tersebut itu belum bisa diprediksi nih, tidak bisa diprediksi nanti apa yang akan dia lakukan.
Jadi selain kita mempelajari ilmunya, kita juga harus mempelajari bagaimana kita berinteraksi dengan pasien-pasien tersebut gitu. Oke, next. Next, lanjut. Lagi. Tadi sebelumnya. Oke, next aja deh. Oke, ini ya. Bagaimana keseharian koas? Tadi mungkin sudah sedikit dibahas, jadi pastinya follow up pasien, visit atau visite, jadi beda-beda nih penyebutannya. Terus ada juga ronde, jaga malam, dan observasi atau ikut memeriksa pasien di poliklinik. Nah, sekarang kita mulai dulu ya, mungkin bingung ya, jadi follow up itu maksudnya adalah seseorang nih, misalnya aku doang yang follow up, atau koas temanku nih yang follow up. Jadi hanya satu orang memfollow up satu pasien gitu. Kalau visit, biasanya visit itu adalah, jadi misalnya aku melaporkan hasil follow up aku ke residen. Kalau di situ ada residen. Jadi aku melaporkan ke residen nanti melihat, membaca, tapi langsung datang juga ke pasiennya. Jadi kan nanti ketika kita koas, itu ada namanya SOAP. Nanti kalian akan pelajari, jadi kita akan cari tahu di situ pasien keluhannya apa pada saat itu, terus pasien juga kondisinya seperti apa, kita juga nanti akan memeriksa pasien kan. Jadi ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di preklinik, itu akan kita terapkan di klinik. Jadi ketika kita melihat ada pasien, misalnya pasiennya pasien obgyn, kita tuh harus bisa memeriksa, oh pasien ini pasiennya setelah ini nih, pos melahirkan. Kira-kira apa aja sih yang harus kita periksa ketika pasien tersebut pos melahirkan? Kita cari tahu, kita periksa, dan kita tulis di status, atau kita tulis di kertas dulu, nanti kita tulis, dan kita tulis diagnosis berdasarkan apa yang telah kita pelajari, dan diagnosis yang telah kita temukan. Nah, nanti residen akan melihat, residen atau konsulen akan melihat, oh oke, ini benar nih, ini sesuai juga nih untuk ininya, untuk keluhannya. Terus juga, oh pemeriksaannya ada yang kurang nih, jadi biasanya residen akan mengarahkan juga tuh. Dia akan mengarahkan, oh ini yang kurang ini nih. Jadi nanti akan diajarin lagi, tapi di belakang, setelah ketemu pasien. Terus nanti juga ketika residen visit pasien atau konsulen visit pasien, nanti baru akan ada terapi. Jadi kita tidak bisa memberikan terapi pada saat koas, kita hanya mengandalkan dari residen. Kita hanya melaporkan kondisi, tapi untuk terapi itu dari residen dan atau dari konsulen. Residen juga masih harus minta ACC ke konsulen. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak tahu, jadi konsulen itu adalah sebutan untuk dokter spesialis yang ada di rumah sakit yang mengajar koas atau residen gitu. Nah, nanti di sini juga ada ronde. Nah, ronde ini berbeda lagi nih dengan visite. Jadi kalau ronde ini nih teman-teman, jadi semua koas yang ada di stase tersebut, misalnya stase obgyn, semua koas yang ada di stase obgyn, semua residen yang ada di stase obgyn tersebut yang lagi jaga, terus semua dokter spesialis yang ada di stase obgyn tersebut yang lagi jaga, itu akan datang nih ke masing-masing bed pasien yang diperiksa. Terus mungkin beberapa pasien ada yang kurang nyaman ya, karena itu literally rame banget teman-teman. Jadi sebangsal-bangsal tuh kayak penuh gitu, karena banyak banget yang datang gitu. Itu ronde, dan biasanya ronde itu tiap minggu 1 kali doang. Kayak misalnya kalau pas aku itu hari Rabu doang. Itu adalah ronde. Kalau jaga malam, pasti teman-teman tahu kan, maksudnya kayak kebayang, oh oke, jaga malam. Itu sesuai dengan namanya, jaga malam biasanya seperti dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Atau jam 5 pagi juga bisa. Jadi tergantung stasenya, itu bisa beda-beda. Lalu untuk poliklinik juga, kita bukan hanya mengobservasi aja, tapi kita juga ikut memeriksa. Jadi ada beberapa dokter yang memperbolehkan kita untuk memeriksa pasien, teman-teman. Oke, next. Lagi, next. Oke. Tadi kalau untuk ilmu, bagaimana kita caranya bisa mendapatkan ilmu dari konsulen, caranya adalah dengan, pertama, kita tentunya kenalan dulu ya sama konsulennya. Yang kedua,
kita juga harus mengerjakan kewajiban kita dulu. Nanti yang ketiga, setelah kita sudah kenal dan kita sudah mengerjakan kewajiban kita baru bisa tanya-tanya nih. Tapi tanyanya biasanya kita tanya-tanya sisipan gitu. Jadi curi-curi pertanyaan ketika kita lagi di poli bersama dengan beliau, atau ketika kita lagi mengobservasi beliau di ruang operasi, biasanya dokternya suka tanya-tanya, ini apa? Ini apa? Kalau ada dokter yang seperti itu, kita tuh harus aktif. Jadi ketika aktif, kita tuh bakalan diajarin lebih banyak. Mungkin ada beberapa yang kayak suka seolah-olah kayak marahin gitu ya, agak galak, tapi itu demi kebaikan kita juga. Nah, di situ kita bisa tanya terus, jangan takut. Karena kalau takut, kita malah jadi nggak bisa dapat ilmunya, teman-teman. Oke, nah ini kendala yang mungkin dihadapi anak koas, yaitu adalah kurang tidur, kurang waktu belajar, dan kesulitan dalam time management. Nah, kurang tidur ini benar-benar terjadi ketika koas. Jadi kita harus benar-benar memahami kalau misalnya kita lagi ada waktu dan kita lagi kurang istirahat, sebaiknya kita istirahat. Jangan dipakai untuk yang lain. Jangan dipakai untuk nonton misalnya. Jangan dipakai untuk main game, karena sebaiknya kita istirahat. Karena badan kita butuh istirahat. Jadi kita harus curi-curi waktu, kita harus pandai nih. Kita kira-kira istirahatnya biasanya kapan. Terus kurang waktu belajar, ini juga bisa terjadi ketika koas. Jadi kita juga harus curi-curi waktu. Dan yang paling penting dan sering banget terjadi adalah kesulitan dalam time management. Jadi mungkin kayak tadi tuh Dr. Andre kan bilang, kalau misalnya kita mau atur waktu, kita bisa bikin timetable. Kita harus bisa prediksi kira-kira besok apa aja sih yang mau kita lakuin, dan kira-kira apa aja yang kewajiban yang harus selesai besok. Jadi kita harus tahu dan kita harus bikin sehari sebelumnya, teman-teman. Oke, next. Next lagi. Nah, ini mungkin UKM PPD adalah exit exam. Teman-teman juga mungkin masih panjang ya. Tapi teman-teman perlu tahu di mana UKM PPD ini harus dilalui supaya teman-teman bisa menyandang gelar dokter. Dan di sini ujiannya bukan cuma ujian CBT, tapi juga ujian pasien. Dan kalian harus latihan dari sekarang, mungkin bisa dicicil sedikit-sedikit. Seperti misalnya soal-soal UKM PPD udah banyak tuh beredar. Kalian bisa tuh contoh-contoh soal UKM PPD, itu biasanya kan soalnya vignette ya. Kalian bisa mulai latihan dari sekarang, karena pada saat UKM PPD nanti, yang paling penting adalah kalian tahu konsepnya. Karena ketika kalian mendapatkan soal vignette, bukan kalian cari jawaban yang betul, bukan. Jadi dari pilihan ganda tersebut, misalnya kalian melihat, oh pilihan gandanya benar semua nih jawabannya. Tapi yang ditanya itu lebih detail lagi. Jadi misalnya, terapi lini kedua pada kasus tersebut apa. Jadi kalian benar-benar harus paham sekali dengan konsepnya untuk UKM PPD. Itu persiapan yang bisa kalian lakukan dari sekarang adalah menyicil latihan soal vignette, teman-teman. Terus juga latihan untuk OSCE, karena nanti ujiannya adalah ujian pasien. Gitu. Jadi kalian bisa latihan dari sekarang. Next. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, langsung ya, ini yang terakhir adalah internship. Internship itu kita nanti wajib banget kalau kalian mau praktek untuk ke pasien, kalian wajib banget internship. Terdiri dari selama 1 tahun, nanti kalian terbagi 3, kalian ke puskesmas, kalian ke bangsal, dan kalian juga ke IGD. Mungkin akan berbeda ketika kalian dapat internship-nya di Jakarta. Jadi Jakarta itu terbaginya adalah di rumah sakit 4 bulan, puskesmas 4 bulan, tapi puskesmas lagi 4 bulan. Jadi Jakarta itu cukup berbeda dengan kota lain. Karena memang di situ difokuskan untuk pelayanan kesehatan primer, kalau di Jakarta khususnya. Tapi kalau misalnya di yang lain juga sebenarnya kan kesehatan primer. Tapi untuk runutan program yang harus dilalui itu agak berbeda nih, teman-teman. Jadi kalian juga harus lihat nanti internship kalian mau di mana. Nanti ya, tapi itu masih jauh banget kan. Tapi kalian mungkin sampai saat ini bisa dipikirin lah kalian internship-nya mau di mana. Next. Oke, volunteer juga penting.
Kalau misalnya kalian sebagai dokter kan biasanya filantropis, terus kalian suka menolong juga kan. Volunteer penting, dan kayak misalnya contohnya sekarang sedang ada pandemik, kalian juga bisa untuk ikutan relawan. Misalnya kalian tuh lihat ada opportunity untuk bisa ikutan relawan dari program A atau program B, kalian bisa ikutan. Gitu. Kayak misalnya contohnya Dokter Andre itu banyak banget kegiatan relawannya, jadi kalian juga mungkin kalau misalnya tertarik untuk relawan bisa tanya-tanya ke beliau. Oke, next. Next lagi. Oke, ini pendidikan lanjutannya. Pendidikan lanjutannya ada spesialis, ada S2. Ini adalah 2 program yang berbeda. Spesialis itu ketika kalian mau jadi dokter spesialis, S2 ketika kalian mau lanjut pendidikan tapi non-klinisi. Jadi kalau kalian mau klinisi, ambilnya spesialis, tapi kalian bisa juga merangkap punya 2 titel ini, yaitu titel spesialis dan titel S2. Jadi ini adalah 2 program yang berbeda, teman-teman. Kalian bisa pilih salah satu atau bisa pilih dua-duanya. Atau kalau misalnya kalian tidak tertarik untuk melanjutkan pendidikan, kalian bisa juga untuk pilih jalur yang lain. Oke, next. Oke, ini adalah karir dokter, ada 5. Next aja. Ini ada klinisi itu yang ke pasien. Next. Peneliti kalian tahu dari misalnya contohnya era pandemik, meneliti penting banget kan, jadinya kalian tahu, terus kalian bisa juga publish penelitian kalian ke jurnal internasional. Next. Ini juga ada akademisi, contohnya dosen, misalnya itu disebutnya akademisi. Next. Struktural, contohnya tadi yang manajerial, atau direktur rumah sakit, atau direktur klinik. Next. Dan dokterpreneur, contohnya kalau misalnya kalian kebayang, kayak misalnya Dokter Tirta, itu dokterpreneur teman-teman, Dokter Gamal, dokterpreneur. Gitu, next. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Nah, bagi teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan terkait materi kita, Unlocking the Door to Medical Scholar World, bisa segera menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, baik dokter, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, yang pertama dari MC kita, dari Sultan Mahathir Basta, izin bertanya dokter, biasanya secara general berapa tahun setelah internship seorang dokter itu diterima menjadi spesialis? Mungkin bisa dijawab dokter. Oke, jadi kalau misalnya mau lanjut spesialis setelah internship, tergantung kalian mau ngambilnya kemana nih. Jadi kalau misalnya contohnya kalian mau ambilnya ke UI ada beberapa spesialisasi. Ketika kalian ambil spesialis, misalnya spesialis patologi klinik atau spesialis mikrobiologi klinik, kalian tidak perlu ada tanggung jawab kuliah 1 tahun di luar internship. Jadi kalian bisa langsung daftar, atau misalnya kayak kejiwaan bisa langsung daftar. Tapi ketika kalian itu pilihnya yang lain, seperti misalnya bedah, atau anak, atau penyakit dalam di UI, itu kalian setelah internship wajib ada kerja dulu, pengalaman kerja 1 tahun di luar internship. Itu 1 tahun. Nah, kecuali kayak misalnya kemarin aku ngobrol dengan residen di UGM, kalau di UGM, untuk penyakit dalam, itu berbeda teman-teman. Jadi setelah internship itu bisa langsung daftar dan untuk lanjut ke PPDS penyakit dalam. Jadi kalian harus lihat lagi nih, kalian mau ambil apa dan di situ requirement-nya atau persyaratannya apa gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Sherin Mayadamanik dari Universitas Abdurrahman. Assalamualaikum, saya Sherin dari Universitas Abdurrahman. Izin bertanya dokter, apakah dokter pernah merasa gugup ketika memegang pasien dan bagaimanakah cara dokter mengatasi rasa gugup tersebut ketika koas? Mungkin bisa dijawab, dokter. Oke, waktu awal banget koas, kan aku stase awalnya adalah stase obgyn. Jadi itu emang gugup banget. Jadi aku pernah gugup, dan gugup itu sebenarnya bisa hilang ketika kita sudah terbiasa ketemu pasien. Waktu itu aku menyadari aku gugup karena aku belum menguasai
cara pemeriksaan atau aku belum menguasai bagaimana caranya berinteraksi dengan pasien. Kalau misalnya kalian nanti ketika koas kalian gugup, itu wajar banget, itu pasti terjadi kok. Karena itu adalah sesuatu yang baru, tapi kita bisa latih, teman-teman. Cara melatihnya adalah dengan cara kita terbiasa, ya harus mau nggak mau, coba terus. Jadi sering-sering meriksa pasien, sering-sering berinteraksi dengan pasien, nanti kita punya skill sendiri tuh, jadinya akan terlatih skills-nya, gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan, dok, dari Almalia Mumtasa dari UGJ. Izin bertanya, dok, setelah kita lulus dan memiliki gelar dokter, mulai sejak kapan waktu yang baik untuk bisa mengikuti organisasi kembali? Dan organisasi apa saja yang sangat rekomen untuk awal menjadi dokter? Terima kasih banyak, dok. Oke, nanti kalau misalnya udah punya gelar dokter, pastinya udah ada banyak banget opportunity dan kalian bisa pilih nih mau pilih path-nya yang mana. Ketika kalian mau pilih organisasi, kalian mau ikutan organisasi, kalian bisa pilih apakah organisasi yang ingin kalian ikuti adalah organisasi khusus kedokteran. Seperti misalnya kalau ID itu udah pasti kita terdaftar di ID ya, karena kita seluruh dokter di Indonesia akan terdaftar di ID. Tapi mungkin organisasi lain seperti misalnya kalau kalian tahu ada Junior Doctor Network Indonesia, itu juga ada komunitasnya, organisasinya itu di bawah ID. Kalau itu tidak otomatis terdaftar, jadi kalian juga harus daftar lagi kalau untuk JDN Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian mau mengikuti organisasi yang lain, karena kalian punya passion yang lain, itu juga bisa langsung. Kalau misalnya kalian mau mengasah public speaking, misalnya kalian bisa cari nih kelas atau organisasi yang non-profit untuk belajar public speaking, atau kalian mau suka sebagai relawan misalnya, kalian bisa cari organisasi untuk menjadi relawan. Jadi bisa langsung, tapi sesuai dengan passion kalian tentunya. Kalian juga harus mikir ke diri sendiri, ini waktu saya 24 jam sehari. Worth it nggak nih kalau misalnya ngambil ini? Terus kalian juga harus mikir, yang saya lakukan, apakah ini beneran karena saya suka? Atau saya hanya ngelakuin ini karena supaya orang lihat saya keren. Nah, itu kalian harus pikirin. Karena zaman sekarang banyak banget, bukan banyak sih, ada aja orang yang melakukan sesuatu supaya mereka dianggap keren. Tapi itu nantinya dalam jangka panjang bisa meledak sewaktu-waktu. Dalam artian mereka akan jadi burnout sendiri, akan jadi stres sendiri, dan itu akan jadi bahaya untuk kesehatan mentalnya. Makanya itu harus dipikirin, teman-teman. Baik, terima kasih banyak, dokter. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dok, dan sangat relate juga dengan kondisi saat ini. Ini dari Aiga Hafiz Apriansa, Universitas Sriwijaya. Maaf, dok, izin bertanya. Nah, untuk sekarang bagaimana ya, dok, koasnya jarang melakukan praktisi? Menurut sudut pandangan dokter, kira-kira bagaimana, dok? Oke, sebenarnya ini bakalan tricky banget ketika koas di tengah pandemi, karena yang jadi andalan untuk koas itu kan yang harus diasah adalah kemampuan, skill berinteraksi dengan pasien. Kemarin sempat beberapa kali aku melihat konferensi dari AIPKI, terus memang sedang menjadi perdebatan juga terkait dengan koas dan bagaimana caranya untuk mengasah skills. Tapi kalau dari aku pribadi yang mungkin bisa kalian lakukan adalah misalnya kalian langsung kalian langsung coba skill-skills yang harusnya kalian punya pada saat stase tersebut di orang-orang yang ada di rumah. Jadi misalnya kalian melakukan pemeriksaan apa nih, misal penyakit dalam. Kalian coba periksa abdomen ke siapa, misalnya ke adik, ke kakak gitu. Jadi tetap harus ada sih sebenarnya skills-nya. Mungkin ini tidak begitu mewakili ya, karena harusnya ke pasien langsung. Tapi nggak ada, kita belum punya opsi lain gitu. Jadi kita harus bisa curi-curi gimana caranya kita tetap bisa mengasah skills kita di tengah pandemik ini. Karena ini memang di luar dugaan, jadi kita harus coba. Untuk saat ini mungkin bisa lakukan dengan cara itu, teman-teman. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Mungkin dikarenakan keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini untuk teman-teman peserta. Dan jangan khawatir, untuk pertanyaan lain yang mungkin belum sempat terjawab secara langsung, kita akan tanyakan kepada dokter Tania lewat personal, dan nanti jawabannya akan kita berikan di grup peserta. Nah, baiklah,
saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi kita yang kedua dengan judul Unlocking the Door to Medical Scholar World. Nah, bahwasanya nanti setelah kita selesai di masa preklinik, kita akan memasuki tahapan menjadi seorang koas, di mana yang diperlukan di sini pastinya kita harus recall materi, kemudian berdiskusi, mencatat baik itu materi, berinteraksi dengan residen dan konsulen. Kemudian di koas itu ada stase mayor, kurang lebih 9-10 minggu, itu ada Departemen Anak, Bedah, Penyakit Dalam, dan Obgyn, kemudian ada stase minor selama 4 minggu untuk departemen-departemen lainnya. Nah, kemudian kita akan menjalani exit exam, TO UKM-PPD, kemudian internship, lalu kita bisa melaksanakan pendidikan lanjutan spesialis atau S2. Nah, baiklah, demikian mungkin untuk kesimpulan dari materi kita yang kedua. Sekali lagi, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Fania atas kehadirannya, serta penjelasan materinya yang luar biasa, semoga bisa bermanfaat. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang seru, di mana kita akan melaksanakan yang namanya kuis untuk saling have fun. Nah, untuk sesi kuis ini akan dipandu langsung oleh teman kita, Melvin. Kepada Melvin, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, di sini saya akan memandu sesi diskusi, sesi kuisnya, teman-teman. Jadi, kita langsung aja. Itu untuk kuisnya itu kita menggunakan Kahoot ya. Mungkin bisa dibuka dari Google atau Safari-nya, Kahoot-nya. Nih, host bisa izinkan saya untuk share screen. Hostnya, sabar ya. Oke, akan kita mulai. Sabar. Oke, teman-teman bisa langsung join aja ya. Teman-teman langsung join aja. Yuk. Bisa langsung join, masuk. Teman-teman, untuk penggunaan namanya, harap menggunakan nama yang jelas, dan itu ya, jangan pakai nama-nama yang aneh-aneh ya. Karena nanti kalau untuk apabila teman-teman menggunakan bukan nama aslinya nanti, apabila teman-teman menjadi juara nanti bakal kami anulir. Oke, silakan teman-teman masuk. Bakal saya tunggu pukul 3:03 itu 3:13 akan dimulai kuisnya. Oke, udah banyak nih yang masuk. Ini pertanyaannya nggak sulit sama sekali ya. Ini masih terkait tadi kita, topik diskusi kita tadi dari Dr. Andre dan Dr. Fania. Teman-teman, silakan masuk, join. Karena nanti ini bakal ada hadiahnya. Ini kan totalnya 147 yang join, baru 72 orang. Ayo, setengah lagi mana? Oke, masih kita tunggu ya teman-teman yang lainnya. Mungkin 2 atau 3 menit lagi kuis akan kita mulai. Jadi apabila yang belum join, segera join ya. Nanti soalnya teman-teman dapat lihat di layar yang telah saya share screen ini. Untuk jawabannya menggunakan HP teman-teman. Ayo, ajak teman-teman yang lain. Baru 85 dari 146 orang.
2 menit lagi kuis akan kita mulai ya. Yang lain silakan masuk. Yo, 2 menit lagi. Oh, banyak yang Satu menit lagi ya teman-teman. 1 menit lagi kita akan mulai. Oke, tinggal beberapa menit lagi, tinggal 1 menit kurang lagi ya. Kuis akan kita mulai. Sebentar lagi kita mulai ya, sebentar. Oke, kita tambah 2 menit lagi deh waktunya. Kita tambah mulai 2 menit lagi, pukul 3.15 akan kita mulai. Sembari kita menunggu beberapa orang teman lagi yang akan masuk karena sinyalnya yang kurang bagus. Jadi kita tunggu sebentar ya. Mohon bersabar teman-teman yang lainnya sudah bergabung. 1 menit terakhir. Oke, sepertinya cukup ya, karena kita dikejar waktu untuk sholat juga, bagi yang beragama muslim. Jadi kita mulai sekarang ya, teman-teman. Oke, soal kuis dimulai dari sekarang. Ini untuk kuisnya, karena kita mahasiswa kedokteran, jadi kita harus sigap, cepat, dan juga jangan terkecoh dengan jawaban yang hampir sama ya, teman-teman. Hanya sebagai pengingat. Oke. Bismillah, kita mulai kuisnya. Masih ada yang salah ya. Ayo. Ini karena ada hadiahnya, jawabannya yang benar ya teman-teman. Ini memperebutkan hadiah yang telah disiapkan oleh panitia. Ayo kita lanjut ke soal yang kedua. Ini Septia yang pertama, Adinda dan Gastin. Itu peringkat 3 teratas. Masih ada yang kurang benar.
Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oh, masih 3 teratas, masih dengan orang yang sama.